Chan, lu suruh gua senyum lu. Jangan. Jemput dong, ya ilasan. pakai pakai Grab ya San ya. Lu jemput pakai Grab. Mulai. Krishna. Hai. Iya nih, Dek. Akongnya itu laku, Dek. Teresia ini Semarang yang mana? Injay. Kok nggak bisa? Kenapa? Jim. Halo teman-teman. Salam sukses. Hari ini dipaksa jadi orang penting. Teman-teman tahu kan dipaksa kayaknya rasanya gimana teman-teman? Dipaksa tapi enak. Belok nih. Ya. Ya udah nggak apa-apa dulu. Teman-teman di sini saya mau cerita singkat sebelum gabung di Manulife. Di asuransi. Sorry, kita ngomong di asuransi ya. Jadi semua asuransi itu bagus semua. Hari ini saya disuruh cerita gimana dari awal sampai perjalanan kemarin dapat top agen, top producer. Itu sesuatu yang luar biasa lah kalau kita di dunia industri asuransi. Itulah pencapaian kita yang selama ini kita targetkan. Nah, cerita singkat sebelum di asuransi, dulu saya kan sudah kerja waktu tahun 93 di satu perusahaan yang bergerak di bidang baby knit. Baby knit itu perusahaan yang menjual kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi itu kebetulan diimport semua dari luar negeri. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea, ada dari yang Thailand. Jadi produk babynya komplit sih waktu itu kita jual. Terus kalau waktu saya ngelamar di pekerjaan itu juga sengsaranya luar biasa teman-teman. Waktu itu syarat harus jadi salesman itu kan harus punya kendaraan tuh teman-teman tuh. Waktu itu saya tidak punya motor. Jadi saya ngelamar itu naik bis di daerah Gunung Sari, Bungur waktu itu. Nah, waktu saya di interview, emang namanya pertama kali kerja itu kan pasti grogi tuh teman-teman tuh. Nah, ada pertanyaan dari bos. Kamu benar mau kerja? Ya, mau kerja. Nah, karena kenapa? Karena udah lulus SMA, ya kita mau kerja karena nggak sanggup mau kuliah. Ya kebetulan kita juga dari kampung, datang bawa apa-apa. Nah, begitu interview yang terakhir saya dikasih challenge satu tuh teman-teman tuh. Saya disodorin satu kertas, disuruh tulis kamu mau gaji berapa.
supaya kan nggak kedengaran pegawai yang lain. Bosnya kasih saya satu kertas, disuruh tulis, kamu mau gaji berapa, disitulah kamu tulis katanya. Tahu nggak teman-teman saya tulisnya berapa angkanya? Ya teman-teman pasti bilang saya gila. Pada saat itu saya tulis angkanya 0, teman-teman. Kenapa saya tulis 0? Karena saya tidak bisa memberi satu angka sebelum saya bisa buktikan kepada bos saya. Nah, saya suruh bos saya itu, Pak, ntar kamu kasih gaji saya sesuai kemampuan saya kasih Bapak pada saat 1 bulan pertama. Nah, jadi bos saya itu juga kaget. Kamu nggak mau gaji katanya gitu. Saya bilang, Pak, bukan tidak mau gaji, tapi saya mau gaji saya itu dinilai dengan cara kerja saya gitu. Nah, bos saya itu sampai terkesima, terkejut. Itu yang saya tulis 0 itu kertas di bingkai yang nantinya teman-teman. Sampai dia bilang, ada salesman yang mau kerja tapi tanpa mau digaji. Yaitu saya nggak tahu maksudnya apa, tapi begitu saya dibilang Anda luar biasa mau digaji tapi harus dibuktikan dulu. Teman-teman, langsung pada saat itu saya disuruh kerja. Besok kamu kerja ya, kamu harus punya kendaraan. Saya nggak mau tahu caranya gimana. Nah, saya bingung. Begitu disuruh kerja, kendalanya di motor nih sekarang nih teman-teman nih. Akhirnya waktu itu saya sewa motor, sewa per hari. Terus sambil kasih tahu orang tua di kampung bahwa saya udah diterima kerja, tapi butuh DP untuk kredit motor. Nah, orang tua pasti udah nggak sanggup. Karena kenapa? Kita tahu orang tua kita di kampung itu kayak apa. Tapi akhirnya cece saya yang paling gede kirim DP ke saya. Waktu itu DP-nya kalau tidak salah 12.500. Nah, cece saya dukung saya DP motor sampai sini. Itu kredit pun pakai nama orang loh teman-teman. Karena kita tidak punya ada satu garansi untuk diterima pengajuan kredit. Akhirnya pakai nama saudara, tapi saudara jauh. Dan cerita singkatnya, bulan depannya itu saya udah bisa kredit motor. Dan saya bisa buktikan kepada bos bahwa saya benar-benar mau kerja. Karena begitu 1 bulan pertama itu, akhirnya saya dikasih gaji sama bos itu. Dia yang menentukan ya waktu itu ya, saya tidak tahu karena saya tulis 0. Nah, itu dikasihnya 175.000 pada tahun 93 lah. Tapi kita kan salesman itu kan kita nganggarin komisi kan teman-teman kan, jadi gaji itu nggak seberapa. Terus mungkin saya ini punya jiwa marketing yang luar biasa teman-teman. Saya bisa buktikan sama bos, saya bisa habisin barang dia 1 gudang loh teman-teman. Itu bos sampai tidak percaya. Gimana saya bisa buktikan bos bahwa saya bisa habisin 1 gudang? Karena saya ketemu musuh. Kita punya 4 salesman di kantor waktu itu. Saya, Pak Hari, Pak Supardi, sama Charles.
Waktu itu saya bisa habisin satu gudang. Ini 3 salesnya itu tidak percaya sama sekali. Dan disitulah saya bisa buktikan bahwa saya salesman satu-satunya, dan selama kerja situ yang orang pertama dapat mobil. Jadi jiwa salesman saya kuat sekali, marketing. Di tempat situ saya bisa orang pertama yang dapat mobil. Nah, di dunia asuransi saya juga lumayan. Nah, begitu saya dapat mobil itu, 3 salesman ini kayak gimana sih, kok orang baru kok bisa dapat mobil? Dia orang kerja ya udah lama dari saya, mungkin udah yang kerja udah 5-6 tahun dari saya itu tidak dapat apa-apa. Terus bos bilang gini, kamu akan saya kasih mobil juga, tapi kamu harus seperti Voon, habisin satu gudang. Nah, itu kita ngomong, dia orang itu sampai tanya saya, emang bener kamu habisin satu gudang? Oh iya, kamu bisa lihat dong di gudang itu bersih semua. Barang produk lama pun saya bisa habisin semua. Ya kan? Itu seperti yang stroller, baby box, baby chair, itu barang-barang mewah numpuk di gudang, nggak ada yang bisa jual. Tapi sama saya tuh habis semua. Terus ada lagi juga baju-baju baby yang gambar-gambar Mickey Mouse bisa saya habisin semua itu teman-teman. Itu benar-benar kita ngomong kenapa dia orang itu tidak bisa jual, saya juga tidak tahu kenapa sampai numpuk begitu. Kenapa dia orang bisa sampai lihat saya itu bisa jual sampai nggak percaya gitu ya kan. Tapi selama ini kan yang penting kamu ada kemauan, kamu ada satu tujuan dalam kamu punya kerja, kamu punya target, apapun kamu bisa teman-teman. Sejarah saya dari kampung, Giro teman-teman, Giro. Kita di sini pun yang namanya makan, yang orang sehari makan 3 kali, kita sehari makan sekali itu udah cukup sekali. Benar-benar kita ngomong, ya tidak kerja tidak makan lah. Ya teman-teman ya. Nah itu saya kerja di situ sampai tahun 98 lah, kerusuhan kan teman-teman kan. Waktu itu kerusuhannya luar biasa. Terus kita juga barangnya import semua, terus dolar naiknya gila-gilaan. Jadi teman-teman tahu pada saat itu kita mengalami, perusahaan yang saya kerja itu mengalami hampir bangkrut teman-teman. Karena kenapa? Dolar yang tadinya 2.400 menjadi 15.000, bahkan lebih. Nah, akhirnya perusahaan tidak bisa lagi impor barang. Kita secara de facto itu perusahaan udah mati suri teman-teman kan. Nah itu sales-sales yang lain juga bingung, ketar-ketir kan. Nah jadi gimana nih kita nasibnya, ini perusahaan ini udah nggak ada barang, kita mau ngorder pun nggak bisa, padahal kita ngandalin komisi teman-teman, gaji nggak bisa buat makan punya. Nah ya akhirnya saya sempat pada tahun 97 itu saya punya langganan di Pasar Cikini. Nah teman-teman tahu kan Pasar Cikini itu di sampingnya ada perusahaan apa itu teman-teman? Ya, jadi pada saat saya lagi mau tawarin toko di Pasar Cikini itu, toko B18 yang teman-teman tahu siapa pemiliknya, itu tidak lain tidak bukan itu Kotedi. Nah teman-teman kalau Kotedi kan bekas Manulifer juga. Di situ sebelum saya sampai ternyata ada satu perempuan, ibu-ibu yang gencar sekali pada saat itu membumi hanguskan supaya orang jadi agen asuransi. Kan teman-teman tahu kan siapa itu?
Dia adalah manajer saya, Bu Lilis. Jadi pada saat itu Bu Lilis lagi prospeksi Teddy supaya jadi agen asuransi, teman-teman. Nah, saya ke sono samperin Ko Teddy mau tawarin produk apalagi yang dia kosong kan. Nah, mungkin pada saat itu Ko Teddy juga kepalanya pusing, kepalanya mau pecah karena dicecarnya sama Bu Lilis kan. Ayolah jadi agen asuransi lah, gini-gini lah. Jadi kamu bisa double job. Pada saat itu ngomong kan, ini luar biasa punya pekerjaan udah. Pada saat itu asuransi, siapa yang berani ngomong pekerjaan luar biasa kan, teman-teman kan. Di mana-mana kalau kita kerja asuransi itu orang sudah anggap kita udah gagal di luar, teman-teman. Udah gagal karena kenapa? Kerja asuransi itu nggak ada gaji, nggak ada uang parkir apapun, nggak ada. Kalau kita jadi salesman aja masih digaji loh, teman-teman, masih ada uang parkir. Kalau kerja di dunia asuransi itu kita dianggap udah eliminasi semua dari pekerjaan, kita udah nggak bisa kerja punya. Itu saya ngalamin, teman-teman. Sampai saya waktu saya mau jadi agen asuransi, kamu yakin kamu kerja situ? Itu kan kayak lebih menjanjikan MLM pada saat itu daripada asuransi. Nah, kan, teman-teman tahu pada saat itu terjadi kerusuhan, ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya saya sempat waktu itu ditawarin Bu Lilis. Akhirnya kan Ko Teddy bilang gini, tuh ada salesman datang, lu tawarin lah, dia jago katanya, apapun dia bisa jual. Nah itulah pada saat itu Bu Lilis lihat saya terus kasih kartu nama. Nah singkat cerita kita tukeran kartu nama lah. Jadi teman-teman tahu kan, yang namanya manajer itu begitu ada calon agent satu itu nggak dikasih lepas. Tidur pun di Uber, teman-teman, saya nggak bohong. Tidur pun nggak tenang. Kapan jadi agen asuransi gini? Bisnisnya menguntungkan. Bisnisnya itu luar biasa. Terus pokoknya sangat menjanjikan lah kalau kita berhasil di dunia asuransi kan, teman-teman kan. Nah singkat cerita udah kita tukeran itu. Nah saya waktu itu kerjaan sudah bagus. Nah, teman-teman harus tahu juga pada saat yang 97 itu saya jadi GM, teman-teman, di perusahaan Baby itu. Saya jadi general manager. Itu paling mudah dibuat asuransi di perusahaan itu. Dan gue mana mungkin kan, teman-teman kan, yang saya sudah posisinya bagus itu diajak jadi agen asuransi. Padahal saya udah kerjaannya udah sibuk kan, pontang-panting juga dikasih tantangan kerja jadi agen asuransi. Ya saya nggak anggap, teman-teman, pada saat itu tidak anggap sama sekali. Nah yang bikin saya berpaling ke dunia asuransi itu ya 98 itu, teman-teman. Jadi 98 vakum kita, terus pusing. Saya join pertama kali, teman-teman, di dunia asuransi tahun 1999. Saya ulangin lagi ya, teman-teman ya. Saya join pertama kali di dunia asuransi itu 1999 setelah kerusuhan tahun depannya, teman-teman. Nah, di situ pun saya gabung masih ogah-ogahan karena kenapa? Memang kita tahu selama itu dunia asuransi itu dunia yang sangat kita lihat banyak kegagalan daripada keberhasilan kan. Waktu itu yang jadi agen asuransi itu benar-benar dianggap sebelah mata. Kamu kalau misalnya nih pacaran ditanya, kamu kerja apa? Agen asuransi. Oh, calon mertua mah usir dulu, bos. Gagang sapu, terbang gitu. Kita ngomong kan. Nah, itu kita ngomong sangat-sangat tidak dihargai lah pada saat itu kita ngomong kerja agen asuransi. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa kejamnya tantangan kerja jadi agen asuransi. Nah, selama di asuransi
suka dukanya jauh lebih berat daripada yang saya bayangkan, teman-teman. Apa yang kita lihat, apa yang kita dijanjikan sama manajer pada saat itu nggak kebayang, teman-teman, kan nggak kebayang. Begitu kita terjun pada tahun 99 itu, yang melek asuransi itu masih sangat dikit. Nah, saya cerita sampai gimana saya diusir, gimana saya ditolak. Nah, itu luar biasa. Itu mungkin kalau teman-teman, kalau saya cerita buat agen-agen baru, mungkin dilihat kok berat benar ya. Emang itu dunia asuransi memang begitu. Nah, gabung pertama kali dunia ini sempit sekali, benar. Saya nggak tahu lah. Saya benar-benar dunia kayak sempit sekali. Begitu saya di interview, udah selesai ujian lah, kita udah tahu brand kita siapa, waktu itu masuk ke lantai berapa, itu kita udah tahu, dikenalin. Ketemulah yang manajernya Bu Lilis punya atasan, tidak lain tidak bukan namanya Bu Vero. Jadi teman-teman tahu kan, Bu Veronica Taluri, itu DM saya pada saat itu lah. Begitu dia interview, dia tanya saya, sebelumnya kerja di mana? Saya bilang kerja di perusahaan baby di Gunung Sari, Bungur, belakang Gunung Sari. Bos namanya siapa? Saya bilang Iwan Wahyu. Dia kaget, teman-teman. Itu Bu Vero tuh kaget. Ternyata Iwan Wahyu itu teman lama dia. Sampai dia langsung telepon ke kantornya bos saya yang lama itu, teman-teman. Dia tanya, Pak Iwan, apakah benar kamu ada bekas karyawan namanya Ciu Foon? Bos saya, kan kita waktu itu tuh kan pakai speaker, terus bos saya ngomong apa? Tolong Bu Vero pelihara anak itu baik-baik. Karena saya sudah tidak bisa memperkerjakan dia lagi karena perusahaan saya mengalami masalah. Itu anak kerjanya bagus. Itu di speaker kita dengar, itu yang bos saya ngomong, tolong dijaga baik-baik anak ini, katanya. Karena saya tahu cara kerja dia. Nah, begitu ngomong begitu ini, Ferry bilang, waduh, kok dunia sempit sekali ya, gini-gini gitu. Oh ya udah. Nah, teman-teman, setelah itu kita tutup itu telepon, ngomong, oke, kamu coba kerja kamu kerja sini ya. Nah, itu di briefing sama Bu Vero kayak gitu. Di sini apa yang tidak mungkin di luar, kamu dapat di sini sangat mungkin, teman-teman. Nah, itu saya ingat tuh. Itu saya penasaran. Apa yang tidak dapat di luar, tapi di dunia asuransi kamu dapat. Nah, itu sampai hari ini saya masih menjadi satu kata yang selalu saya tadinya penasaran, tapi saya bisa buktikan hari ini, teman-teman. Nah, Bu Vero langsung ngomong begini waktu itu, kamu prospeknya Pak Iwan, keluarganya, saya tidak pernah prospek kok. Gini ngomong. Oh, saya bilang, oke Bu, boleh. Mungkin saya pasti saya balik lagi ke sono lah, kayak say hello, karena bos juga pengen ketemu saya juga, bekas bos saya. Nah, singkat cerita, katanya Bu Vero ini kasih saya satu gambaran bahwa ini orang kaya gini-gini, padahal saya udah tahu semua itu kan.
Terus saya bilang oke Bu, mungkin saya akan kesono lah iseng-iseng tawarin gitu. Nah benar aja saya balik lagi ke perusahaan lama saya tawarin bos saya. Nah bos saya bilang apa? Yang waktu bos saya itu, kamu jual asuransi ya? Ya. Kamu tahu nggak? Saya ini orang anti asuransi. Nenek kamu, Bu Vero, itu udah puluhan kali tawarin saya asuransi, tapi saya nggak ambil. Tapi kalau kamu yang jual, saya ambil. Kamu bangga nggak teman-teman punya mantan bos begitu? Saya bangga juga karena saya bisa dipercaya begitu teman-teman. Kamu kalau yang jadi agen asuransi saya mau beli. Kamu hitungkan semuanya. Itu sampai perusahaan juga karyawan itu masih ada sisa itu dimasukin asuransi semua teman-teman. Teman-teman saya itu semua dihitung sama dia. Nah, itu sejarahnya. Kita ngomong saya ini loh. Jadi semangat itu teman-teman. Saya bisa dipercaya orang begitu. Terus habis itu saya dibilang kalau kamu yang jualan saya mau beli. Nah, saya juga punya jiwa marketing begitu ya, saya tambah kayak gini lah teman-teman, kita ngomong oh ya saya jalanin lah gini. Nah kan teman-teman tahu kan kalau namanya 1 bulan dapat, bulan depan nggak dapat, itu udah kayak apa itu kan teman-teman kan. Ada yang benar-benar itu saya waktu itu ikut bet keberapa saya lupa, kita ada 2 orang waktu itu Bu Lilis rekrut 2 orang, gua sama satu lagi Yanto kalau nggak salah. Itu si Yanto 3 bulan hilang teman-teman, 3 bulan hilang. Nah tinggal saya sendiri kan. Nah, kebetulan saya ini jual asuransi ini bukan dari ring 1 atau ring 2 loh teman-teman. Karena saya tahu ring 1 saya tidak ada apa-apanya, dari keluarga yang tidak ada apa-apanya, keluarga yang kita ngomong yang kalau sudah bisa makan aja udah luar biasa. Terus ring kedua saudara-saudara saya juga tidak ada, kita ngomong itu saudara-saudara lebih suka beli sama orang lain. Nah itu kejamnya kalau kita kerja di asuransi dan saudara pun kita nggak dianggap. Karena kenapa? Ya tau lah saudara sendiri lah, kita ngomong dia akan lebih suka kasih orang makan daripada kasih orang dekatnya makan. Nah saya surprise-nya dari di ITC Mangga 2 itu dari lantai 1 dulu ya teman-teman ya, itu ITC itu paling ada lantai 1, 2. Nah disitulah teman-teman boleh tahu nama saya di ITC itu kayak apa teman-teman. Orang begitu sebut nama saya udah pada tahu juga sih. Nah itulah saya tawarin di orang, saya bilang bos sorry saya sekarang udah nggak di baby lagi, tapi kalau lu orang mau produk baby saya bisa cariin, tapi saya sekarang di asuransi. Nah itu klien saya itu nasabah saya yang lama itu bilang, kamu yakin kerja di asuransi? Itu asuransi itu orang yang kerja udah nggak ada kerjaan punya. Nah itulah saya tahu dari dia orang tuh. Nah, itu asuransi tau lah, itu kayak gini lah. Mungkin dia orang juga tahu lah dikerjain nama yang gitu. Itu saya beli aja saya udah kayak gini kapok beli asuransi kan ini. Nah saya bilang ya ini saya coba. Pada saat itu saya bilang saya coba karena saya masih suka ke ITC, karena saya masih ada sisa stok barang dari saya sendiri itu kosmetik lah, itulah produk baby lah, jadi saya masih kontak dia orang. Nah jadi sambil gue tawarin, lama-lama dia orang kayak ini, oke lah saya beli lah, gini, beli lah. Nah itu waktu itu memang preminya nggak gitu gede, ada yang 1 juta udah bisa beli dulu, 900.000 ya bisa beli dulu. Nah kan waktu tahun 99 gitu something lah ke atas itu premium. Ya kita ngomong produk kita produk itu murah sekali. Nah dan teman-teman tahu kan dari saya survive-nya dari situ. Jadi klien nasabah saya yang di TC jadi klien saya di asuransi. Nah di situ ingat teman-teman ya, kita ngomong ke asuransi itu jangan asal jual, jangan asal kita ngomong tawarin ini. Nah saya
Di sini saya tekankan teman-teman, kalau kita mau jual asuransi jangan sampai salah jual produk. Saya bisa reselling, bisa konsisten, bisa persistensi, bisa begitu. Karena saya selalu jual kan, tahu kan teman-teman kan. Lu kalau nggak beli hospital sama gua nggak jual. Lu mau beli jiwa segede apapun, gua nggak jual teman-teman. Yang penting lu punya asuransi kesehatan dulu, baru ntar kita ngomong jiwanya. Nah itu yang bikin saya bisa dikenalin. Nah, teman-teman tahu kan kalau kita kerja asuransi pada awal-awal itu kayak apa teman-teman? Saya pernah dilepasin anjing teman-teman. Saya pernah disiram pakai air teman-teman. Saya dikatain kok kamu tidak tahu malu, udah dikatain masih balik lagi teman-teman. Itu mungkin buat kalau orang yang mentalnya itu tidak cukup, terus baper, itu udah habis, itu dunia asuransi udah habis benar. Tapi ketemu gua yang sepertinya, kalau mau diukur muka badan sama gua, tebelan gua teman-teman jauh lebih tebal dari saya. Karena kenapa? Saya bawanya kayak gini, teman-teman, orang ngusir, orang siram pun saya ketawa, saya senyum. Nah makanya saya bilang, saya ini dunia marketingnya benar-benar jiwa marketingnya nggak diragukan lah teman-teman lah. Saya bilang kan, saya diusir, dilepasin anjing, saya ketemu dia masih senyum. Ya kayak nggak ada dendam apa-apa. Emang kita tahu dunia asuransi pada saat itu orang masih tidak melek kan, susah jual, bener susah jual. Kita tahu itu susah jual, kita udah tawarin, dia nggak mau, kita nekat datang lagi tawarin. Nah kalau pada saat itu ada agen asuransi tawarin saya begitu pun saya juga akan mungkin usir. Ya kita sangat ngerti kan. Nah saya dilepasin anjing. Nah, lu mau pergi nggak? Kalau nggak mau pergi gue lepasin anjing nih kan ya. Ya akhirnya kita oke kok, makasih ya Kamsya gitu. Nah, terus yang lagi siram tanaman kita datang pagi-pagi ke rumahnya. Wah kok lu nongol, kenapa? Saya udah bilang nggak mau beli ya kan. Lu kalau begini tuh saya bisa siram kamu loh katanya gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa itu kita ngomong makasih juga. Nah teman-teman tahu kan, nah, kalau kita tidak punya mental yang cukup, dunia asuransi kejam teman-teman. Kamu kalau ngomongnya mau lihat kita hari ini, oh jangan teman-teman, hari ini kita terbentuk dari yang luar biasa sebelumnya. Ya kan teman-teman tahu kan? Itu sampai kita ngomong, kamu jangan sekali-sekali janjian sama agen asuransi. Karena kenapa? Lu yang nggak bisa tidur nah. Karena lu akan diuber. Bener loh itu teman-teman, kita ngomong itu agen asuransi sampai tanda kutip teror, kan? Nah itu waktu itu ada satu lagi yang ngomong klien saya, lu jangan sekali-kali janjian sama orang agen asuransi. Lu janji jam 10 pagi, jam 7 dia udah nongol. Nah itu kan kita tahu itu gimana itu sampai dia orang itu udah tahu sebenarnya, udah tahu. Nah itu yang kita ngomong teman-teman. Begitu saya join di 999 ngalamin kesusahan sangat jelas, sangat susah. Ngalamin yang kita ngomong ini kita ada yang beli bulan ini ada, bulan depan kosong ada teman-teman, naik turun itu ada, ya kan? Itu suka dukanya 3 tahun pertama itu jangan ngomong dulu lah. Teman-teman juga tahu juga lah, itulah kan. Apa yang saya ngalamin teman-teman juga ngalamin. Tapi apa yang kita ngomong, se ekstrim apa yang teman-teman ngalamin, kayaknya saya ini tidak kalah malu orang. Mungkin saya lebih ekstrim lah ya kan. Modal tidak ada, modal nekat, modal gini-gini. Nah kita tahu juga kita tidak punya koneksi apa-apa di sini kan teman-teman kan. Yang namanya mempermudah itu biasanya kita kan dapat dari ring 1, ring 2, nah, itu kita nggak ketemu. Nah, Bu Mei. Nah, teman-teman tahu kan? Tolong teman-teman. Saya ingetin lagi sekali lagi apa yang saya sampai hari masih ingat.
Tidak ada yang di luar kita dapat selain di sini kita bisa dapat semua. Itu yang saya ingat. Di luar yang tidak mungkin, di sini mungkin sekali. Begitu saya sukses, bukan sukses lah, itu terlalu itu. Begitu saya udah lumayan di asuransi, saya main ke bekas bos saya di rumah dia. Dia bilang begini sama saya. Seorang agen asuransi sudah lumayan di situ, sukses di situ, kita udah nggak sanggup kasih gaji. Dimanapun udah nggak sanggup kasih gaji. Luar biasa nggak teman-teman? Bos saya yang lama itu sampai ngomong begini. Kalau kamu sudah bagus di asuransi, perusahaan yang lain tidak sanggup lagi bayar kamu. Ya kan teman-teman ngalamin kan? Saya kalau tidak kerja di asuransi, paspor saya sampai sekarang mungkin tidak pernah pakailah, tapi jarang sekali teman-teman. Tapi hari ini saya bisa berani beradu di kampung saya siapa yang paling banyak duit. Saya berani tantang dia, lihat stempel paspor kita paling banyak siapa. Ini hari saya pulang kampung, saya berdiri tegak sekali loh teman-teman. Saya dapat semua yang saya dapat itu dari asuransi teman-teman. Saya nggak kerja yang lain. Benar, saya nggak kerja yang lain. Jadi saya bisa berjalan tegak kalau pulang kampung. Saya bisa banggain orang tua. Begitu saya mau keluar negeri, saya telepon mak saya mak gua itu pakai toa, kasih tahu sekampung. Besok anak saya keluar negeri lagi, tahu kan? Norak sih norak iya, tapi orang tua bangga saya sangat wajar. Nah, saya pulang kampung, orang tanya, tahun ini lu udah keberapa kali, kemana aja? Ini kan? Berdiri tegak, bangga. Nah, teman-teman kan kayak gini ya, gimana cerita? Lebay nggak sih ini? Terus benar nggak sih ceritanya ini? Ya kan? Banyak kok saksi saya banyak. Baru kemarin semalam teman saya ngumpul, dia lihat kita, wah ini mah orang udah luar biasa. Ini udah top agen, kamu jangan lawan. Baru kemarin kita ngumpul sampai malam ya. Terus kamu udah sukses gini-gini. Nah, teman-teman bukan kita yang ngomong dulu. Teman-teman tahu kan? Apalagi kemarin saya kasih dia lihat video spesial kongres dari si BCL. Nah, dia orang bilang luar biasa. Nah, itu yang kita ngomong, nggak usah kita yang nilai, biar orang yang menilai. Kita taunya kerja teman-teman apa yang tidak mungkin di luar, di sini sangat mungkin teman-teman ya. Motivasi saya ada, saya selalu selipkan. Biasanya saya sharing itu saya selalu selipkan 4+1. Nah, kalau teman-teman tanya saya gimana sih motivasinya bisa sampai saya hari ini bisa begini. Nah, motivasi mentor-mentor saya, motivator saya teman-teman sudah tahu lah. Itu pasti dari anak-anak saya lah teman-teman. Tanpa mereka, saya mungkin tidak sekeras apa yang saya kerja. Tapi begitu saya mikir mereka, janganlah sampai saya sudah susah, mereka harus susah. Kalau bisa disuruh mereka pilih, mereka tidak akan mau pilih dari keluarga yang susah. Mereka akan mau lahir dari keluarga yang berada. Tapi kita sudah memiliki di orang, kita harus berani tanggung jawab. Janganlah kita sudah susah, mereka harus susah. Itu dosa kita teman-teman. Mereka tidak akan terima nasib begitu kalau kita adakan perubahan. Nah itu teman-teman ya, motivator saya, mentor saya, anak-anak saya. Itu teman-teman tahu, dia orang memicu saya tidak bisa merasakan, dia harus merasakan. Nah, teman-teman tahu kan, anak-anak saya sekolah di mana, dia orang bisa saya sekolahinnya kemana, saya bisa dapat apa, itu dari asuransi semua teman-teman.
Itu kita ngomong, kamu tanya saya, kamu punya nggak rencana ini, kamu punya nggak target ini? Tidak ada teman-teman, saya tidak ada, ngikutin arus saja. Kerja sambil mikirkan apa yang kita sudah dapat, baru kita step by step. Kita ini hari dapat satu, kita planning kan dapat yang dua. Nah itu yang membuat saya gini, oke, kalau anak-anak sekolah mau di luar, saya bisa. Nah itu teman-teman, gue ngomong, yang penting bisa. Di depan anak jangan ngomong tidak bisa. Bisa. Itu kita yang mau apa tidak ya teman-teman ya. Tuh. Nah, asuransi gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kita yang tidak bisa apa ya, kita ngomong ya, ya kita nggak ada closingan nih, tahu-tahu ada yang telepon. Nah kita udah rencana bulan ini siapa yang beli, tahu-tahu kosong semua. Nah itu dunia asuransi nggak bisa ditebak. Yang penting buktikan pada saat orang udah percaya kamu, orang sudah beli sama kamu, jangan sampai kasih produk, salah kasih produk. Buktikan dia sudah kasih kepercayaan itu kita pakai sebaik-baiknya. Dunia asuransi hanya ngomong dunia kepercayaan teman-teman. Orang bisa percaya kamu berapapun dia akan kasih. Orang tidak percaya kamu 1 sen pun dia nggak kasih kamu. Emang kamu siapa? Betul kan? Siapa yang percaya kamu? Jual sesuatu yang tidak kelihatan, duitnya gede, tapi kita hanya bisa buktikan after sale, setelah dia beli. Banyak kejadian setelah beli akhirnya hilang, ya kan? Ya, teman-teman di sini tahu kan? Nah, saya selalu bilang sama teman-teman saya, sama teman-teman, sama klien saya dah. Kalau teman-teman ada ketemu klien, tolong kasih tahu. Beli asuransi itu beli sama siapa aja, silakan Pak. Kamu ngomong, misalnya klien ngomong, besok saya mau beli asuransi ini gede. Kamu masuk koran aja Pak, saya bilang gitu kan. Teman-teman kalau ya, Pak masuk koran aja. Besok saya yakin 1000 agen akan baris di depan rumah Bapak. Tapi kalau Bapak mau cari satu yang seperti saya dari 1000 itu, Bapak tidak akan ketemu. Karena dunia asuransi itu ngomong dunia sorry teman-teman, dunia kepercayaan dan dunia ketulusan. Ada yang sudah menjual dan ada yang sudah menjual hospital tapi tidak tulus mengurusi klien. Saya pernah ketemu di Surabaya ada agen yang tidak berani jual hospital karena tidak mau ngurusi klien. Bisa bayangin ya teman-teman? Padahal dari produk untuk hospital lah kita bisa dapat resellingnya luar biasa ya. Nah teman-teman tahu kan? Nah begitu kita ngomong di depan klien, saya cuma senyum. Di depan klien saya ketawa terus. Mungkin buat dia itu masa dia nyaman. Nah saya nggak tahu teman-teman kalau di depan klien nggak apa. Terus teman-teman tahu kan di sini begitu kita nggak dipercaya itu berbahaya sekali kan. Dunia asuransi, dunia kepercayaan. Ya itu kunci sukses Pokwan produk tinggi di masa pandemi gimana Kak? Ya, saya kasih tahu karena ini sesinya masih ada sesi cerita gua melarat, sesi gua mulai tidak melarat. Sesi ketiga, sesi motivasi. Saya akan jawab ya pertanyaan Pak. 15 menit sebelum closing. Saya akan jawab teman-teman nanya. Ya, di situ kita mau lebay silakan boleh. Mulek masuk mulek. Hai mulek.
mulai sekarang udah sukses luar biasa, mulai salut buat mulai. Ya, jadi teman-teman, motivasi dan moto saya menjadi top agen. Motivasi saya apa ya? Motivasi saya pasti anak-anak, ya. Tadi saya udah cerita, pasti kita akan melakukan terbaik buat mereka, ya kan? Terus motonya saya apa? Motonya saya catat ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Orang yang sehari kerja 3 jam sama yang orang sehari kerja 8 jam. Yang 8 jam itu saya garansi pasti sukses. Ya. Jadi moto saya yaitu teman-teman, setiap hari jangan takut ada masalah. Teman-teman tahu, ketemu masalah jangan berdoa dimudahkan itu masalah. Jangan minta dilancarkan semua, jangan teman-teman. Begitu kita bangun dari pagi itu udah masalah teman-teman. Hadapinlah masalah itu. Kamu kalau bisa hadapin masalah itu, ujian kamu naik terus, naik tingkat terus, naik kelas terus, kamu makin pintar. Saya ada satu peribahasa tentang masalah ini lucu. Janganlah takut punya masalah. Hidup ini sudah masalah teman-teman. Bangun tidur itu udah punya masalah. Orang yang tidak punya masalah pun itu masalah teman-teman. Kenapa sampai dia tidak punya masalah? Maaf ya teman-teman ya, saking semangatnya selek. Ya, sorry teman-teman, akong, ya. Gue nggak bisa pakai es, jangan, gue air put, jangan. Kalau kita ujian bisa sukses, wih bos, kita tinggal naik kelas, ketemu ujian yang lebih susah. Itu udah hidupnya begitu. Jangan takut kepada masalah. Hidup ini sudah masalah. Orang yang tidak punya masalah pun itu masalah. Kenapa tidak punya masalah? Ya kan? Itu kan begitu kan? Lo ngomong kan bener. Jangan pakai es. Air hangat. Panas. Kan kamu makan Pak. Sorry bos ya, mau minum dulu. Fangna, apa kabar? Piye Malang Fangna? Dipuji ganteng langsung nggak fokus apa? Nomor rekening lu berapa, Lili? Jul, udah berumur, minum air panas sama air jahe. Minum. Yang di rumah kampe dong. Mana gelasnya? Tos. Teman-teman, yang namanya kerja waktu itu dulu saya itu ya, yang tidur di Monas itu udah berapa kali loh teman-teman. Saya tidur di Monas di atas motor. Hidup gua susah loh, jangan main-main. Gua susah, makanya hari ini yang namanya kesusahan itu udah buat lo lucon ngomong buat gua. Ngerti, teman-teman. Hidup ini, wah bos gua nyampe. Bos sehat bos. Duduk dulu ya bos ya. Cari sampingan dulu. Ya. Hidup ujian itu sudah satu paket. Yang namanya teman-teman boleh lihat binatang di hutan, kalau bukan lu yang makan gua yang makan lu, kan? Dunia asuransi begitu kita ketemu masalah begini, kita udah ngalamin itu, kita udah kecil sekali dunia asuransi yang namanya
kita ketemu tolakan itu udah kecil sekali teman-teman. Ya kan? Jadi karena itu tolakan itu kayak apa ya, lelucon lah. Ya. Lelucon lah. Kita ini yang bikin kita hari ini bisa apa ya kita ngomongnya, ya tanda kutip sukses bukan orang lain. Kita hanya bisa melakukannya karena diri kita sendiri teman-teman. Ingat, pegang satu tujuan, satu motivator buat kamu. Siapa itu orang? Buktikan. Ini loh saya buktikan buat dia. Nah, itu kita ngomong, saya motivator saya anak-anak. Ya. Jadi teman-teman bisa jadikan satu motivator itu siapa? Buktikan teman-teman kamu. Kalau misalnya dulu SMA kamu dibully, gini buktikan bahwa hari ini saya yang kamu bully sudah tidak seperti dulu. Saya bisa buktikan bulian kamu itu hanya menambah semangat saya, motivasi saya buat membuktikan bahwa saya berhasil. Bawaannya santai, itu enak. Dia akan ngucap sendiri tanpa sadar. Nah, dia kan aja ngomong, "Poon, sekarang saya ngambil 20M. Kalau saya ada di lagi tahun depan atau tahun lagi saya beli lagi 20M, bisa nggak?" Sangat bisa, Pak. Tapi saya bilang, ingat ya Pak, preminya naik. Dia bilang, kalau tahun depan saya beli lagi 20M, premi naik Pak. 120 juta. Oh, nggak apa-apa, nggak gede katanya. Nah, itu saya bilang, banyak orang yang punya duit teman-teman. Ya. Jadi tahu kan teman-teman, kenapa di pandemi saya masih bisa coaching lumayan gede yang membuat saya mencapai top agent, top producer. Nah, itu saya juga bangga sekali. Karena kenapa? Top producer itu kan tidak top agent belum tentu dapat bisa top producer. Nah, saya jual produk itu ke klien saya itu MEA 5 tahun plus MWC Diamond laki bini. Nah, saya bilang waktu saya di panggung bilang saya prospek istrinya itu saya teriak-teriak 20 meter tuh depan rumah dia, ya itu karena istrinya itu parno sekali. Jadi saya mau kasih dia SPA nya tanda tangan, saya sampai teriak, "Bu, saya datang Bu," sampai ngambil gitu. Nah, itu rumahnya gede. Jadi saya di pagar, dia di depan rumah dia sampai ngomong, "Ya udah, mau taruh aja di situ." Dia mau jemur itu. Form aplikasi itu SPNJ, dia mau jemur. Ya udah saya bilang, "Bu, saya taruh ya sini." "Oke, ntar kamu balik ambil ya karena itu." Ya udah, saya begitu taruh itu saya udah teriak-teriak, "Bu, gini-gini itu." Saya taruh itu SPAJ-nya, dia mungkin mau jemur sebentar karena takut corona itu. Akhirnya saya pergi ke di bawah pohon, saya main HP itu. Nah, saya main HP sampai dia selesai itu, saya tanya dia, "Bu, udah belum?" Dia bilang, "Oh, sebentar lagi, saya belum tanda tangan, gini-gini dia masih kerjaan." Itu kira-kira saya tunggu di bawah pohon itu hampir 2 jam teman-teman. Karena tunggu dia kerja dulu, karena dia nggak ada pembantu, dia kerja sendiri gini-gini. Sampai itu aplikasi dia taruh di tempat yang jemur yang seperti itu juga. Nah, saya tinggal ambil dari bawah itunya pagernya itu. Nah, itu hampir 2 jam saya tunggu teman-teman. Jadi tahulah teman-teman ya, itu emang tidak susah kita tidak gampang kita jual produk gede, tapi kita juga tahu bahwa di luar itu banyak orang yang butuh proteksi gede, masih ada. Nah, ini saya lagi juga pancing dia lagi supaya dia dalam waktu dekat ini mau nambah yang kekurangan dia itu yang 20M itu lagi. Jadi Evan, Popon jual itu produknya MEA 5 tahun sama MWC laki bini tipe diamond. Karena kan prinsip Popon tahu kan, kalau tidak beli asuransi kesehatan, Popon tidak mau jual jiwanya. Nah, itu Evan udah ya. Terus apa yang
Nah, Christine, bagaimana mendapat mental kayak pohon selalu semangat. Nah, itulah yang kita ngomong. Mental ini lu jangan belajar, tapi itu kamu punya talenta sendiri, kamu harus tahu. Kamu banyak praktek, banyak prospek. Mental ini terbentuk sendiri. Saya bisa ketemu bos gede-gede, tapi saya dari kalangan bawah. Nah, kamu bingung kan? Nanya saya gimana mendapat itu karena kita hadapin setiap hari. Klien saya yang punya Polo Rakawen itu klien saya. Produser Via Valen klien saya. Yang punya kosmetik Kelly dan Viva itu klien saya. Yang punya Batavia Karen sama yang Grand Ocean itu teman saya. Nah, itu klien saya. Terus yang punya kosmetik Camerion itu klien saya. Yang punya Tobis Cafe di Big Mall itu klien saya. Nah, itu dia pemegang license itu Avenger apa itu yang yang kayak Superman, Batman, nanti yang megang itu license-nya di Indo. Nah, itu orang-orang gede teman-teman. Saya bisa ketemu dia orang gimana? Jangan tanya saya juga nggak tahu. Mulut ke mulut. Ya, teman-teman ya. Ini giveaway. Nah, itu kunci sukses. Kalau kita ngomong gimana, Christine tanya gimana mental saya selalu menjadi semangat. Jadi agen asuransi itu harus semangat, ya harus tetap semangat supaya orang yakin beli sama kamu. Klien saya yang punya Kelly Kosmetik, yang punya Viva Kosmetik, dia bilang, Pohon, gua kalau salah sembahyang selalu nama lu gua sebut duluan supaya kamu aman. Ya, nah, terus Astuti, kunci sukses selama pandemi, jangan patah semangat, prospek terus. Di luar itu masih banyak cari asuransi. Iseng aja kamu WA, tawarin ada produk baru. Di luar masih banyak yang butuh asuransi ya teman-teman ya. Jadi kunci sukses di sini kita harus banyak ketemu customer ya. Sekarang apa? Giveaway. Ada giveaway katanya. Gope no peceng. Siapa yang cepat duluan? Siapa yang bisa jawab, siapa yang cepat dapat cuma sekali dong ya. Sekali aja. Gojeknya. Tapi kalau yang pertanyaan kedua, siapa yang dapat abang Gojeknya mau? Ya, teman-teman, ini ada giveaway voucher. Voucher apa? Gope 200.000. Ini ada pertanyaan nih. Gue nanya. Iya, lu yang nanya. Tahun berapa saya gabung ke asuransi? Teng neng neng neng. No peceng lo, Langsung. yang cepet. Cek. Ada siapa? Mulai. Wah, mulai Erni. Mulai salah. Dia jawabnya cuma 99 dong. Oh iya bener lah. Mulai. Selamat. Anda dapat rekreasi semalam sama saya. WA ke lu dong. WA ke lu nomor GoPay-nya. Ke lu juga gue transfer. Enggak. WA apa? WA nomor HP GoPay-nya Mulek. Mulai. Teman-teman ini si Mulek yang duluan, emang dia lagi susah buat tanggal-tanggal segini. Gue tahu dia selalu gincer yang gratis. Kita ngalah buat dia ya teman-teman ya. Nah, buat minggu depan kita mungkin vouchernya lebih gede, ukurannya doang teman-teman, bukan nilainya. Kita fotokopi gede gitu kan. Nah, Mulai selamat lu dapat voucher. Lu kirim gua voucher GoPay. Lu kirimin gua nomor WA lu ya. Yang ada GoPay-nya Mulai. Nah, lu katanya duit segitu lu nggak butuh lu Mulai. Sebentar gue mau foto sama bos gue.
Ya. Febri sama si Iti. Ya teman-teman, untuk Bentar, sesi. bentar. Gua mau foto Pak Adi lagi datang. Ah, Foto di situ. oh sini. Pak Adi ya. Dapat nggak? Iya. Oke, saya. Teman-teman sebentar kita foto sama bos dulu ya. Pak Adi sini Pak Adi. Ada Pak Adi, ada Bu Metri, Pak Adi. ada Pak Feni. Hai, Pak Feni, entar tukang fotonya. Nama aja nama. Nah. Oke. Bu Mei nggak kelihatan? Ah, ya Bu. Pak. Oke. Terima kasih. Mana ya? Oke, saya tutup ya. Oke teman-teman. Thank you. Ini bos saya. Ini bos saya. Mereka, say hello dong Pak. Halo. Ya. Sukses ya On. Sukses ya. Oke, Thank you Pak Ade, thank you Bu Yo. Mei. Sukses semua. Sukses semua. Teman-teman, kita tutup dulu ya. Ikutin sesi kedua. Kan ada sesi kedua. 2 minggu lagi, tanggal 3 Oktober. Apa? 2 minggu lagi, 3 Oktober. 2 minggu lagi kita akan buka seperti ini lagi. Lebih. Tanggal 3 Oktober kalau nggak salah ya. Itu makanya itu vouchernya juga mungkin lebih gede ukurannya aja. Isinya banyak berdoa ya teman-teman. Bye. Bye, makasih ya teman-teman. Saya close ya. Thank you. Ini banyak pertanyaan yang belum jawab loh. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan yang belum dijawab kan Nah, dijawab. pertanyaan belum jawab. Entar gua itu ya, Japri ya, Japri. Ada yang baru bergabung malah. Iya. Ada yang tahu nomor HP saya nggak ya? Kasih bilang. Sebutin. Apa? Sebutin nomor HP. Teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mau dijawab dan saya belum sempat jawab, boleh ke HP saya ya. 0818 18 6251. Udah. Ya teman-teman, tadi saya lihat ada pertanyaan yang mau tanya, tapi saya nggak sempat. Ini teman-teman, nomor HP saya kelihatan kan? Kelihatan Bu? Delay. Oh, delay. Ini dia buat apa sini? 2251 0818 18 Ntar ada yang hijack dia. udah tahan banting. siapa? Kalau mau hajak dia mah tahan banting. Ntar hijack dulu. Ada yang hijack dulu ntar. Tahan banting loh. Martin baru gua kasih dia lihat yang BCF kasih sama bos gabung sama gua lah katanya. Martin kan? Oke. Martin tuh. Dah. Kenal gue. Ada yang mana gambar baru gabung? Tambahan tangan. Ada yang baru gabung. Tanggal 3 Oktober ya. 3 Oktober. Dadah. Sesi kedua. Akong Oon. Bye. Itu Martin yang pro. Kenal gue. Kan lu kenal kan? Itu kan klien gua. Oh keren lo. Iya dong bos. Satu keluarga. Oh ya. Iya. Udah 5 tahun. Oh. Dia kan waktu itu nggak ada MHC kan, beli emang gua. Nggak pernah klaim 5 tahun. Itu dia ada 4 di bawah dia direct beli emang gua. Aku sering ketemu sama dia dah berarti. Ketemu dia di itu di Biovita. Jadi Gunawan, Fari, Gunawan timnya dia juga. Pak Herman dari Bali Pak. Herman siapa? Herman Pak. Siapa? Herman. Nih, matiin nih. Dia cuma nolak. Siapa? Herman. Herman. Langsung kan pada banyak yang ngikutin. Lumayan. Gua pakai bayar ini. Tapi ada asuransi lain tadi kayaknya. Berapa orang? 79 topnya. Bagus.